Pak Kemenhan menunda pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar. Apakah tepat mendatangkan pesawat bekas guna memenuhi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara? Kita bahas bersama Dev Laksono, anggota DPR Komisi 1, serta pengamat militer Anton Naliabas. Kami sebelumnya juga sudah mengundang pihak dari Kemenhan, namun berhalangan untuk bergabung pada malam hari ini. Mas Dev, Mas Anton, selamat malam. Yuk, selamat malam. Selamat malam. Mas Dev, sudah ada informasikah alasan Kemenhan menunda pembelian Mirage 2000? Ya, seperti yang Bang Dhanil sudah sampaikan, memang kan pertama ada masalah, bukan masalah lah, ada kondisi fiskal yang membuat tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu, satu. Terus dua, ada opsi yang kedua, yang berikutnya adalah melakukan retrofit akan pesawat yang kita miliki, yang khususnya di F-16 dan juga untuk Sukhoi 27 dan 30 yang kita ada, untuk kita perbaharui baik avionics-nya, terus communications unit-nya, terus juga persenjataannya untuk kita sesuaikan dengan kondisi terkini, teknologi terbaru, agar terus mampu untuk menjaga kedikdayaan dirgantara kita, karena dilihat dan biayanya juga pasti akan lebih murah, dan tidak perlu melakukan investasi lebih banyak seperti pelatihan, untuk maintenance-nya ataupun juga untuk perawatannya, dengan tidak menambah jenis baru, akan tapi justru memperpanjang usia pesawat tempur yang kita miliki saat ini. Mas Anton, kalau ditunda pembeliannya, Anda pihak yang setuju dengan penundaan ini atau justru menyayangkannya? Ya, Mbak Livi. Pertama sebelum itu saya mau mengucapkan selamat dulu sama Mas Dev yang sudah sah menjadi doktor nih. Ini Terima penting kasih. bahwa anggota legislatif kemudian punya pemahaman. Yang pertama, saya ingin komentarin bahwa pembelian, kan selalu dibilang bahwa pembelian Mirage ini adalah interim atau stopgap, namanya stopgap adalah biasa, umum. Gitu. Jadi itu bisa diterima. Tapi ada tapinya, kita harus lihat alasan-alasan khususnya. Apakah misalnya pesawat ini tuh naik kelas dari untuk yang akan digantikan? Tadi kan Hawk ya. Hawk ini apakah ini kelasnya sama atau lebih tinggi? Ternyata kan sama aja. Ini kan harapannya ini agak berbeda. Kalau misalnya di beberapa media pada ini bilang ini lebih bagus dari Hawk, tapi kalau misalnya yang saya dapat informasi ini sama-sama aja. Itu satu. Kedua, jelas pembatalan ini bagi saya itu menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses perencanaan pengadaan atau akuisisi alutsista kita. Kenapa? Karena semestinya ketika bilang ini adalah keterbatasan fiskal, namanya dokumen perencanaan itu harus sudah memitigasi. Kita itu ada mengenal namanya aspek GRC, Governance, Risk and Compliance. Jadi dalam perencanaan kita harus memenuhi tiga ini. Gitu. Nah, risiko itu tidak hanya sekedar bahwa ini nanti suku cadangnya ada, nanti pabrikannya bagaimana dan lain sebagainya, tapi juga harus membicarakan bahwa ini pembiayaannya dari mana. Lah kok bisa? Kita sudah tanda tangan misalnya ketika mau dieksekusi, lo bilang dananya nggak ada, fiskalnya nggak cukup. Nah, itu kan artinya apa? Ada ketidakcermatan. Gitu. Ini bagi saya ini menjadi penting gitu untuk dilihat. Jangan-jangan nanti ke depan ini jadi presiden lagi gitu. Kita mau beli Rafale yang duitnya lebih besar, jangan-jangan kita cuma semangat beli, tapi perencanaan kita nggak komprehensif. Kita tuh sudah nggak menghitung bahwa kemampuan fiskal kita tuh nggak cukup. Ini ngomong tentang Rafale, ini kita sudah siap belum? Sudah menghitung belum? Berapa rupiah pendamping yang dibutuhkan? Ini ada nggak nanti? Nah, itu kan harus sudah dipikirkan. Gitu. Nah, jadi bagi saya penundaan ini mengindikasikan bahwa ada butuh perbaikan mendasar ketika kita bicara tentang perencanaan. Tapi kemudian kita kan bisa usut lebih lanjut gitu ya, bahwa ini sebenarnya ada proses yang dilompatin atau enggak. Karena kan ketika misalnya ini Angkatan Udara dapat pagu, itu kan prosesnya itu dari bottom up juga. Gitu. Jadi dari Angkatan Udara akan rapat dulu penentuan untuk pengadaan. Lalu naik ke Mabes TNI, mereka untuk kebijakan alutsistanya seperti apa, baru nanti ke Kemhan. Nah, proses ini dilewati enggak? Karena kalau proses ini dilewati dengan baik, jadi bukan hanya sekedar ada, tapi harus dilewati dengan baik, maka kemudian dokumen perencanaannya itu juga harus ditandatangani, tidak hanya oleh Kemhan, tapi juga Mabes Angkatan. Ini soal ownership. Jadi ketika kita melihat bahwa kegagalan ini siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi bagi saya ini adalah indikasi butuh perbaikan mendasar, gitu ya. Ini ke depan terkait perencanaan pengadaan alutsista atau akuisisi alutsista itu, Mbak Livi.
Nah, Komentar gimana awal tuh Mas saya. Dev? Ya, nggak gini. Kalau detail teknisnya itu ya memang harus diskusi sama Kemhan. Kenapa sampai dengan mengambil putusan lalu dibatalkan? Apakah batalannya itu murni hanya karena masalah fiskal atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Ini kan kita baru hanya mendengar penjelasan dari Bang Daniel seperti itu. Nah, kan tapi kalau kita bicara planningnya daripada Kemhan sama seperti KL lainnya, kan ada apa namanya pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Hmm. Nah, untuk pergantian pesawat ini sudah dibahas cukup lama karena kan sudah diketahui bahwa usia pesawat tersebut kan sudah mau habis. Nah, ada beberapa opsi memang yang akan diambil. Apakah itu membeli interim pesawat ya yang bisa langsung dipakai ya atau memperpanjang usia kapal-kapal yang sekarang sudah ada dengan melakukan retrofit ya. Retrofit juga bukan itu perkara murah ya, itu dengan jumlah pesawat yang banyak itu pasti belasan atau puluhan juta dolar juga kalau tidak ratusan. Nah, ya kan karena dilihat juga dengan kondisi fiskal negara, dilihat juga dengan apa namanya kebutuhan pembangunan negara, baik di bidang-bidang lain, di bidang infrastruktur, di, pembangunan pangan, pembangunan yang masif seluruh Indonesia. Ya, dia ambil keputusan bahwa untuk tidak mengambil Mirage 2000-5 lalu memperpanjang dengan melakukan retrofit terhadap pesawat yang ada. Jadi ini opsinya ada opsi A, B, C ya, sama seperti militer itu kan tidak hanya ada satu opsi, mereka selalu ada opsi A, B, C, D. Nah, jadi bila mana situasinya mendesak ya harus mengubah pilihan. Akan tetapi itu semua sudah dipertimbangkan masak-masak dan sudah dilihat dampak positif negatifnya. Jadi sudah ada list of pro and cons-nya sebelum mengambil keputusan untuk apa yang dilanjutkan. Begitu. Kalau sejauh itu pembahasannya dengan Komisi 1 seperti apa, Mas Dev? Ya, kita kan membahas secara makro, secara luas ya. Baik secara anggaran ataupun kebijakan. Dan itu juga sudah pernah dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan untuk mengambil opsi tersebut. Ya. Dan juga kita sudah banyak diskusi untuk dilanjutkan karena sesuai dengan kebutuhan kondisi untuk menjaga kedaulatan bangsa. Oke, ini artinya ini nggak dibahas sebelumnya dengan dengan Kemenhan ya, Mas Dev ya? Enggak, jadi kita membahas secara general ya. Kita memang sudah mengetahui bahwa ada sejumlah pesawat-pesawat yang dalam kondisi tidak layak terbang. Kita sudah beberapa kali mengunjungi markasnya ya. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Makassar. Kita lihat pesawatnya. Memang sudah tidak layak terbang dan memang harus pergantian dan itu sudah beberapa kali dipaparkan oleh Menhan, bahkan oleh Menhan langsung. Baik, saya ke Mas Anton. Mas Anton, ini kan alasan pembelian Mirage ini kan awalnya memang untuk menutup gap kesiapan sampai kemudian Rafale datang di 2026. Menurut Anda dari awal memang ini rencananya sudah cukup baik, niatannya baik atau seperti apa? Ya, memang stop gap itu kan harapan tadi seperti kata Mas Dev gitu ya, yang ketika kita beli bekas, kenapa pilihannya bekas? Karena baru kan butuh waktu lama. Jadi kan ternyata ketika kita bicara Mirage itu juga butuh perbaikan, jadi ada waktu lagi. Jadi ketika ada waktu kok bareng-barengan nih dekatan sama Rafale nih. Nah itu kan jadi itu. Jadi memang dari awal gitu, dari awal bagi saya ini saya juga nggak tahu nih kenapa kita kemudian memilih sesuatu kok tanpa perencanaan perhitungan yang jelas. Ketika kita ngomong Dassault misalnya, itu nanti ngomong Harwatnya, ada fase di Harwat yang harus ke Perancis. Nah, ini gimana gitu. Jadi ini kita kapal bekas, lalu nanti Harwatnya ada balik ke Perancis, dan ini juga nanti akan pertanyaan ke Rafale. Jangan sampai misalnya TOT-nya kita, itu semuanya nanti ada bagian yang harus balik ke Perancis gitu. Ini yang memang nanti harus jadi concern gitu, dan itu harus masuk perencanaan dari awal. Ini yang Mbak Livi, bahwa kita butuh meningkatkan kesiapan, iya. Angkatan Udara butuh penguatan, iya, tapi bukan berarti kemudian yang ada kita mau kasih mereka nggak bisa kayak gitu. Ini yang pentingnya bahwa usernya didengerin juga, butuhnya apa, gimana segala rupa. Jadi ketika kita mau bicara tentang untuk meningkatkan daya gentar menjadi penting. Tapi saya pikir Mbak Livi, ini ke depan ini menjadi menarik karena nanti 7 Januari kan ini akan diskusi. Harapan saya adalah pemerintah ke depan dan presiden ke depan gitu, itu harus mampu dan mau menambah kewenangan bagi Bappenas
Ya Bappenas yang melakukan perencanaan, mengkoordinir orkestrasi perencanaan semua. Bappenas diberi kewenangan yang lebih untuk kemudian memeriksa dokumen perencanaan ini. Jangan apa? Ini contoh yang indikasi yang nggak bisa dibenarkan misalnya. Ini kan Oke. apa? Kita berpikir dengan waktu membangun. Jangan sampai justru udah semuanya ditandatangani, loh duitnya nggak ada gitu. Jadi saya pikir Bappenas kemudian harus ditambah kewenangannya untuk mampu gitu ya, untuk mampu kemudian ngecek dan bisa memberikan sanksi. Oh iya, ke depan nih nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, ada sanksinya, kemudian entah itu pengurangan anggaran dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga monitoring yang dilakukan oleh DPR tentu tadi seperti ucapannya Mas Dev akan bersifatnya adalah makro. Ya. Dan ini kan nanti dalam internal pemerintahnya sendiri, jadi butuh ada siapa yang pegang controller. Bagi saya kalau udah ngomong kayak gini, kontrolernya ada di Bappenas, kuatin Bappenasnya, itu Mbak Livi. Artinya ada harus perbaikan perencanaan supaya kemudian ke depannya hal-hal serupa nggak terjadi lagi gitu. Terima kasih Mas Dev, Betul. terima kasih juga Mas Anton sudah bergabung di Sapa Terima Indonesia Malam. kasih. Sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda, 3 pasangan Capres-Cawapres janjikan perbaikan sektor pendidikan di Indonesia. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda bersama rekan saya Audrey Chandra.